Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi awassalasuna fi fadilati dzikril mauti. Utai iki bab kang kaping 37 di dalam menjelaskan tentang keutamaannya ingat mati, dzikrul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Al-mautu utai pati iku jisrun minangka tretek, ya, jembatan yusilu kang nyambungake apa jembatan al-habiba ing kekasih ilal habibi marang kekasihe. Jembatan, satu-satunya jembatan penghubung kita, ya, untuk lebih mendekatkan kita ini nggak ada lagi al-maut niku. Kalau kita kepingin ketemu bentuk malaikat sing asli gini ku al-maut niku, setelah kematian akan didatangi dua malaikat. Nah, malaikat yang datang malaikat dalam bentuk aslinya, ya. Cuma kalau orang yang wafat itu orang baik, ahli ibadah, malaikat yang datang itu dalam bentuk yang sangat bagus. Bahkan kita nggak jumpai bentuk orang yang semacam ini, ya, wajahnya ganteng, kulitnya putih, baunya harum, bajunya putih, semua serba putih, menyala, banyak senyum. Itu malaikat yang mendatangi orang-orang sing husnul khotimah. Ada dua pilihan, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, kalau su'ul khotimah yang datang malaikat itu macam beda. Jadi yang keluar dalam bentuk malaikat yang sangar, angker, ya, bertaring, ya, matanya merah menyala seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mautu arba'un, mati itu ada 4 macam. Yang pertama adalah mautul ulama, matine para alim, matine orang-orang sing ahli ilmu, para kiai, para syekh dan sebagainya, orang-orang sing ahli ilmu. Terus wa mautul aghniya, yang kedua matinya orang-orang yang memiliki harta benda yang di atas rata-rata, aghniya atau orang kaya. Wa mautul fuqara, yang ketiga matine orang-orang sing fakir, orang-orang sing enggak memiliki harta benda, punya tapi mungkin sedikit, nah fuqara. Nomor 4 wa mautul umara, kematian dari para pejabat negara, presiden sampai ke bawah itu pejabat namanya. Terus fa mautul ulama dirasikan Nabi iku sulmatun fiddin. Ya, kematian ulama ini bisa menjadi penyebab terpecahnya di dalam agama. Ya. Soalnya sudah tidak ada lagi yang dijadikan pedoman. Orang sing ahli ilmu sudah tidak ada lagi. Makanya Allah mencabut ilmu dari dunia ini bukan berarti ilmu langsung diambil, mboten. Tapi para ulama-ulama ahli ilmunya itu yang dipanggil oleh Gusti Allah. Ya, ilmu yang melekat pada para ulama yang terdahulu itu lebih tinggi tingkatannya dibanding yang akhir, ya. Semakin akhir ilmu itu akan semakin menipis, ya. Kalau dulu ulama ahli nahwu betul-betul ahli nahwu tenan. Kalau dulu ulama zuhud menan, topo dunia tenan, ya, berkurang terus, ya, sampai akhir zaman plus enggak ada ulama yang tersisa, ya. Akhirnya masyarakat mengangkat orang-orang
yang bukan ahli dalam ilmu sebagai pemimpin. Dia sendiri tersesat malah menyesatkan orang lain, akhirnya seperti itu. Terus wa mautul aghniya, kematian orang-orang sing kaya itu khasratun, ya, bisa menjadi penelangsan atau nelongso kegetunan. Ya Allah, orang itu sugih mati ya. Kalau nggak ada orang itu, usahanya bisa berhenti kalau nggak ono sing iso nerusno. Jadi semua podo getun. Wis kana maneh saiki wong sing loman sing membantu pembangunan di kampung kita, isan nggak ono. Nggak ada lagi orang yang berkorban hartanya untuk orang yatim, wis nggak ono. Jadi getun. Wa mautul fuqara rohatun, kematian dari orang fakir itu justru menjadi keringanan, ya, keringanan, enteng, ya. Apalagi orang yang meninggal itu enggak terlalu berat tanggung jawabnya di akhirat lagi untuk orang-orang fakir, ya. Dan kematian dari para umara itu nanti jadi fitnah, ya. Kanjeng Nabi dawuh, inna awliya Allah la yamutun wa innama yantakiluna min darin ila ukhra. Para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Gusti Allah, mereka semua itu sekalipun meninggal, mereka itu tidak akan mati, ya. Bahkan dalam kitab taklim diterangkan seakan mereka itu masih berjalan di atas bumi, sekalipun sudah tidak ada di atas bumi, tapi sudah seakan masih berjalan, ya, para kekasih-kekasih Allah. Dan dalam kenyataannya mereka itu memang betul terus mengawasi, ya bukan ada nih murid-murid, santri-santri, ya bukan ada nih keluarga, para guru-guru, para ulama. Sekali-kali beliau masuk ke alam bawah sadar kita. Kadang para ulama itu hadir, ya, kalau hadir dalam mimpi kita itu betul mereka bukan jelmaan jin, bukan asli, cuma kalimahnya itu biasa yang tidak asli ucapannya. Kalau orangnya asli, kita misalkan mimpi ketemu para ulama, berarti satu doa kita sambung kepada beliau, ya, doa kita nyambung. Atau mungkin mereka ada satu pesan khusus pada kita, medianya nggak ada lagi, nggak lewat mimpi niku. Kalau ketemu para ulama peduk langsung ngeten mboten saged, karena alamnya beda. Kalau mimpi memang itu adalah alam di bawah sadar kita, nih mimpi itu bisa dimasuki mereka. Wa innama yantakiluna min darin ila ukhra, tetapi mereka aslinya mek namung pindah nang kampung liya, pindah nang desa liya, itu mereka para ulama namung pindah mawon. Wa qala alaihi salam, ni'mal mautu rohatul mu'min, ya, saapi-api kematian itu adalah rohatul mu'min, yang paling ringannya, paling entengnya orang mukmin. Nah, terus mautul ulama idul matun fiddin, terus ayatnya Nabi, kematian para ulama itu kepetengan di dalam agama, ya. Jadi permasalahan kita di dalam agama itu mulai agak ada kesulitan. Makanya perbandingan satu orang ulama itu meninggal itu berbanding 1000 orang biasa sing bukan ulama, perbandingan gitu, ya. Makanya suatu musibah, bencana besar bagi kita kalau kehilangan para ulama. Wa qala alaihi salam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila anak cucu Adam ini meninggal maka seluruh amal ibadahnya terputus, mandek, guys. Wis gak ono kewajiban sembahyang maneh, wis gak ono kewajiban zakat lagi, gak ono kewajiban poso maneh, ndak, terputus, guys, ya. Illa min salasin, kecuali 3 hal sing masih terus enggak terputus.
yaitu satu sodakotin jariyah. Ini hadis yang sangat terkenal. Sodakotin jariyah, sedekah jariyah, sodakoh yang terus milih pahala. Seperti kita kerja bakti bangun jalan itu, ya bangun jalan masang watu, terus watunya ditutup aspal. Maka selama aspal itu dipakai untuk perjalanan orang menuju ibadah, golekno penguripan anak bojo, maka kita terus oleh pahala. Tekok masang watu, masing pun situ batu satu ya, sing ngangkat watu, sing ngedukno watu, semuanya dapat pahala. Sing noto, sing ngei wedang, semuanya dapat pahala jariyah. Ya, apalagi nang masjid semacam ini. Selama masjid ini digunakan untuk ibadah, maka kita terus menerus akan dapat kucuran pahala jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Makanya para ulama itu mereka sangat beruntung sekali, ya. Selalu dapat kiriman pahala ilmu dari para murid-muridnya. Pahalanya muridnya sembahyang, pahalanya murid bersolawat. Para ulama niki dapat kiriman pahala terus mengalir terus. Ya, awaladin solehin, apalagi memiliki seorang anak yang soleh, ya Allah sing purun ndongaaken. Ya, ini mencetak anak soleh niki mboten gampang ya, mboten, sangat berat sekali. Tapi adik itu memang itu dituntut untuk telaten sabar. Kita doakan terus anak-anak ini. Kalau anak kita sudah soleh, yes alhamdulillah. Kalau masih belum soleh, terus berusaha. Ya bos kiranya anak jadi anak sing soleh. Yang tinggal Cino mulai cilik, terus rotok gede di nang pesantren. Kalau ke sekolah sing settingnya itu setting pesantren, jadi nggak terlalu umum ya. Karena kalau anak nggak bisa baca Al-Quran, kita yang susah. Nggak ono sing ngirim surah Yasin, nggak ono sing ngirim surah Waqiah, nggak ono sing bisa maca Arab, maca Al-Quran nggak bisa. Ya itu berat kalau beli anak nggak iso ngaji. Ya, nah ini awalatin solehin ya doalah. Sekalipun kita sudah tidak ada, nah anak kita yang soleh itu mendoakan itu terus. Perbandingan doa anak dengan orang biasa itu 1:40 orang, aja 40 orang. Satu jamaah orang 40 berdoa sampai gak karuan, masih lebih cepat mandian satu anak sing soleh berdoa pada bapak ibunya. Kacek 40 wong. Itu akan dikabulkan langsung oleh Gusti Allah. Pun waqala alaihi salam udhkuru hadhiman nadat summa qala wa nasab al-fatihah. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.